Ya, media Australia puji Timnas Indonesia dan kritik Timnas Australia gara-gara laga 16 besar Piala Asia 2023. Di informasi selanjutnya, pelatih Uzbekistan angkat topi melihat kegigihan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Dan yang terakhir, kabar buruk untuk Timnas Indonesia, Sinteyong akui dapat tawaran latih Timnas lain saat berhasil cetak sejarah di Piala Asia. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Ya, media Australia The Sydney Morning Herald melemparkan pujian kepada Timnas Indonesia meski kalah 0-4 dari Australia di 16 besar Piala Asia pada minggu kemarin. Ya, The Sydney Morning Herald menulis Timnas Indonesia sebagai tim yang berbahaya. Dalam laga yang digelar di Stadion Jassim bin Hamad itu, Timnas Indonesia asuhan Sinteyong memilih bermain terbuka. Kondisi itu membuat Australia racikan Graham Arnold kesulitan mengembangkan permainan. Benar, Australia unggul 2-0 di babak pertama lewat gol bunuh diri Elkan Baggett dan sundulan Michael Boyle. Namun dua gol ini hanya tercipta lewat satu shot on target, yang itu berarti Australia kesulitan mengkreasikan sebuah peluang. Di saat bersamaan, Timnas Indonesia menciptakan serangan yang rapi dan terstruktur. Setidaknya ada 3 peluang emas yang didapat skuad Garuda di paruh pertama. Namun gagal dikonversikan menjadi gol. Timnas Indonesia bertahan dengan kukuh tanpa memarkir bus. Mereka tampak berbahaya ketika melakukan serangan balik, namun kurang berkualitas dalam penyelesaian akhir. Tulis The Sydney Morning Herald. Namun secara keseluruhan, Timnas Indonesia bermain sangat baik. Lanjut media Australia tersebut. Pertanyaan besar tentang identitas Timnas Australia di lapangan yang masih belum terselesaikan. Jadi supporter yang hanya melihat hasil akhir, ya tentunya sudah mendapatkan hasil yang mereka inginkan, yakni menang 4-0 atas Indonesia. Namun supporter yang ingin melihat peningkatan permainan Australia ya tentu sangat kecewa. Australia terlihat kesulitan menguasai bola dan alhasil tim kecil yang menghuni peringkat 146 dunia ini berani mengajak Australia memainkan bola. Tegas The Sydney Morning Herald. Dan atas hasil ini, langkah Timnas Indonesia memang terhenti di 16 besar dan Australia tetap melaju ke perempat final Piala Asia 2023. Dan di informasi bola selanjutnya. Ya, pelatih Uzbekistan U20 Nishonov Farkot ternyata cukup memperhatikan sepak bola Indonesia. Bahkan ia memuji kegigihan Timnas Indonesia yang berlaga di Piala Asia. Seperti diketahui, Timnas Indonesia untuk pertama kalinya mampu melangkah ke fase gugur Piala Asia. Langkah bak dongeng negara ranking 146 dunia itu pada akhirnya terhenti di babak 16 besar. Nishonov Farkot mengaku menonton langsung duel Timnas Indonesia versus Australia lewat layar kaca. Meski pada akhirnya kalah, ia menyebut tim Merah Putih sudah membuat kejutan. Oh iya, tentu saja kami menonton semua pertandingan sepak bola Indonesia. Kami melihat juga pertandingan mereka di Piala Asia dan itu hasil yang bagus. Seperti diketahui, Nishonov Farkot akan memimpin anak asuhnya melawan Timnas Indonesia U20 dalam uji coba di Stadion Madia Jakarta pada Selasa 30 Januari 2024 malam nanti. Ini merupakan uji coba kedua bagi Timnas Indonesia U20 dan Uzbekistan U20. Sebelumnya Timnas Indonesia dikalahkan Thailand 1-2, sedangkan Uzbekistan ditahan seri 1-1 oleh lawan yang sama. Ya, Nishonov Farkot mengaku tahu bagaimana kekuatan Timnas Indonesia U20. Oleh sebab itulah ia berharap duel timnya ini akan berjalan menarik. Ya, kami juga melihat U20, itu juga tim kuat dan pertandingan kemarin mereka melawan Thailand. Kami juga menonton pertandingan itu dan saya rasa tim Indonesia memang berkembang sangat baik ya. Semua persiapan kami sempurna, kami sangat senang untuk berada di sini. Setelah pertandingan pertama dengan Thailand, kami melihat bahwa pertandingan itu juga bagus, pungkasnya. Dan informasi yang terakhir, ya, kabar buruk datang dari Timnas Indonesia usai tersingkir di Piala Asia. PSSI harus segera mengambil keputusan atas nasib pelatih Timnas Indonesia, Sinteyong. Pada media Korea Selatan, Sport Kyungyang, Sinteyong mengakui mendapatkan tawaran untuk melatih timnas lain ketika berhasil mencatatkan sejarah untuk Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Saya memang mendapatkan tawaran sekitar seminggu yang lalu, kata Sinteyong. Sinteyong pun mengkonfirmasi bahwa tawaran ini tidak datang dari tim asal negara Asia Tenggara. Pelatih asal Korea Selatan itu tidak mau lagi memimpin tim asal ASEAN. Saya seharusnya tidak memimpin lagi tim asal Asia Tenggara ya, kata Sinteyong. Sinteyong pun memastikan akan patuh pada kontraknya dengan PSSI yang akan habis pada Juni nanti.
Ya, masih ada diskusi soal pembaharuan kontrak dan tentu saja saya harus membayar penalti kalau saya hengkang. Tapi untuk saat ini saya tetap pada janji saya untuk memperpanjang kontrak dengan Indonesia sampai Juni, katanya. Kontrak Sinteyong sudah selesai pada Desember 2023 lalu. Namun dengan lolosnya timnas Indonesia ke Piala Asia serta Piala Asia U23 2024 membuat PSSI memperpanjang kontrak Sinteyong. Dengan sejarah timnas Indonesia di Piala Asia pun membuat desakan untuk tetap memperpanjang kontrak Sinteyong semakin besar. Bahkan timnas Indonesia punya perubahan signifikan dari sisi permainan ketika menghadapi lawan-lawan yang pernah menyegel titel juara Piala Asia seperti Irak, Jepang, dan Australia. Para pemain muda tentu mengalami peningkatan dan penurunan dalam penampilannya, tapi semangat berjuang mereka selalu memperlihatkan perkembangannya. Pungkas Sinteyong. Ya, Budi Sudarsono tidak sepakat dengan pelatih timnas Indonesia yang digonta-ganti jelang kontrak Sinteyong habis. Ya, mantan pesepak bola Budi Sudarsono tidak setuju dengan siklus gonta-ganti pelatih timnas Indonesia. Sejauh ini, timnas Indonesia masih ditangani oleh Sinteyong. Kontrak Sinteyong dengan PSSI berlangsung sampai Juni 2024. Soal masa depan Sinteyong, Budi Sudarsono menyerahkan semua keputusan kepada PSSI. Ya memang kurang enak, tapi itu kan urusan federasi, kata Budi Sudarsono. Timnas Indonesia baru saja mengakhiri perjuangannya di Piala Asia 2023 Qatar. Langkah timnas Indonesia terhenti pada 16 besar usai dikalahkan Australia. Menurut Budi Sudarsono, perjuangan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan harus diapresiasi. Sangat luar biasa loh perjuangan semua pemain. Ya hasil akhir ya begitulah sepak bola. Ada yang menang, ada yang kalah. Tapi menurut saya sudah luar biasa, ujarnya. Meski dihajar Australia, Budi Sudarsono mengingatkan skuad timnas Indonesia untuk tidak berkecil hati. Ya kedepannya kan tetap harus berjuang ya. Main di kompetisi yang levelnya juga lebih tinggi dan itu harapan semua. Supaya terbiasa dengan permainan cepat bahwa tadi peluang juga masih sedikit, ujarnya. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan syarat kepada Sinteyong perihal perpanjangan kontrak. Yang pertama, Sinteyong ditargetkan lolos ke 16 besar Piala Asia yang sudah tercapai. Dan yang kedua, Sinteyong harus bisa membawa timnas U23 Indonesia melaju ke 8 besar Piala Asia 2023-2024 Qatar. Di Piala Asia U23 yang mulai bergulir pada 5 April sampai 3 Mei nanti, timnas Indonesia menempati grup A bersama Qatar, Australia, dan Jordania. Kalau U23-nya bisa lolos grup, kan emang itu janjinya lolos grup ya. Jadi kalau sekarang timnas Indonesia 16 besar bisa lolos. Nanti di U23 kan 16 tim cuman. Jadi lolos grup menjadi 8 besar dan itu adalah targetnya, kata Erick Thohir.